Halo Sobat Lensa, ketemu lagi di podcast Suara Lensa. LTM Lensa akan selalu memberikan informasi yang menarik untuk kalian nih. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama aku Nur Nabila yang akan memandu podcast pada kali ini. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menjadi seorang penulis. Dan penulis serta narasumber kali ini adalah wanita yang menginspirasi kita semua nih. Fun fact-nya, beliau juga salah satu dosen di Politeknik Negeri Banjarmasin dan ketua jurusan di Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Ibu Nailia Nikmah. Selamat siang, Bu. Siang. Bagaimana Ibu kabarnya, Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Selalu bersemangat. Mungkin kita bisa sapa dulu nih Bu, Sobat Lensa yang ada di rumah, Bu. Oh iya, halo Sobat Lensa, apa kabar? Semoga semua sehat dan selalu semangat ya, terutama semangat untuk menulis. Ya, jadi teman-teman, Sobat Lensa yang perlu kalian ketahui, Ibu Nailia juga salah satu juri di lomba puisi di Happy Anniversary LTM Lensa yang ke-14. Beliau ini sudah lama ya Bu ya menjadi seorang penulis ya. Mungkin kita langsung aja nih ke obrolan yang santai gitu ya Bu ya. Jadi mulai dari kapan sih Ibu menjadi seorang penulis, Bu? Kalau mulai merintis sebagai penulis dari hobi ya, hobi itu sebenarnya dari kecil. Sejak SD sudah suka menulis, mulai dari menulis puisi, menulis cerpen. Kemudian setelah mengikuti beberapa pelatihan, kuliah juga, mulai serius menekuni dunia tulis-menulis itu justru setelah berkeluarga. Yang mulai fokus beneran nih mempublikasikan karya. Jadi dari hobi terus sampai sekarang ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi apa sih Bu yang membuat Ibu atau yang membuat Ibu tuh bermotivasi nih hingga sekarang sampai Ibu jadi dosen, terus Ibu juga seorang penulis gitu? Yang mana nih? Motivasi dosen atau penulis nih? Penulis deh, kita akan bahas tentang penulis ya, Bu. Untuk menulis sendiri mulanya motivasinya itu simpel sebenarnya. Awalnya saya baca cerita nih. Kurang puas dengan cerita yang ditulis oleh orang lain. Kenapa cerpen ini kok endingnya ini? Terus merasa dihantui ya setiap hari, kenapa endingnya harusnya begitu? Kemudian saya mulai mikir, oh kayaknya bisa nih nulis aja sendiri dengan ending yang dikehendaki. Nah itu awalnya seperti itu. Itu untuk cerpen. Kalau untuk puisi, biasa lah ya, para remaja tahu puisi itu biasanya bermula dari apa? Meluapkan isi hati, meluapkan isi hati dan biasanya patah hati. Nah, mulainya mencoba menulis, mengemukakan apa yang tidak bisa kita ungkapkan secara langsung. Kalau sekarang kan orang lewat medsos ya, status. Iya, Bu. Nah, kalau dulu kami kan tidak ada tuh seperti zaman-zamannya kalian, jadi menulis puisi itu aman. Cara kita berlindung untuk meluapkan apa yang ada dalam perasaan, tapi orang lain tidak perlu tahu yang sebenarnya tuh amannya lewat puisi. Nah, itu motivasi yang sangat awal. Setelah itu ikut-ikut pelatihan, kemudian gabung dalam komunitas, mulai punya motivasi yang tidak sederhana lagi. Sampai motivasi yang paling besar itu adalah bagaimana agar orang tuh bisa tercerahkan dengan tulisan kita, bisa terhibur juga, bisa mendapat sesuatu setidaknya. Tidak usah yang terlalu wah ya, yang kecil aja. Orang itu pas baca cerpen kita misalnya merasa lega, ya udah itu sudah cukup. Apalagi kalau misalnya bisa mengubah perilaku seseorang ya, itu luar biasa. Tapi kita sebagai penulis tidak usah terlalu jauh berpikir seperti itu. Oke, penasaran Ibu, berapa judul sih Bu yang pernah Ibu terbitkan sudah sampai sekarang, Bu? Kalau cerpen itu dibukukan, minimal kan kalau dibukukan setidaknya ada 10 cerpen ya boleh lebih. Jadi dalam satu buku Rindu Rumpun Ilalang itu ada sekitar 10 cerpen yang sebelumnya sudah dipublikasikan di media koran dulu. Baru setelah itu saya kumpulkan, diterbitkan jadi satu buku. Nah kalau buku puisi kan lebih pendek tuh daripada cerpen. Setidaknya ada 100 puisi lah yang supaya bisa cukup dalam satu buku, supaya kita juga puas nih melihatnya. Kalau sedikit kan kayak kurang puas aja gitu. Yang lainnya ada novel, kemudian esai juga. Dari berbagai
dari tadi kan Ibu memberikan judul buku dan lain sebagainya. Gimana nih Sobat Lensa mau tahu atau mau membeli dari buku itu, Bu? Kalau boleh tahu. Pertanyaannya bagus. Iya. Karena orang nulis sebenarnya harapannya kan ingin dibaca ya. Iya, ingin dibaca. Tapi di antara buku-buku saya itu ada yang sudah tidak beredar lagi sebenarnya, kayak kumpulan cerpen Rindu Rumpun Ilalang itu sudah sangat lama ya. Kalau dulu ada di toko-toko buku di Kota Banjarmasin ada. Kemudian yang beredar di seluruh Indonesia itu yang sampai hari ini sangat saya banggakan itu novel Skaca Cempaka. Jadi ceritanya karena Skaca Cempaka itu diterbitkan oleh penerbit yang berada di bawah anaknya PT Gramedia, maka ya dia ada di setiap toko buku Gramedia di seluruh Indonesia. Nah, itu waktu yang Skaca Cempaka. Sementara buku-buku lain karena bukan berada di label yang nasional, artinya bukan label yang besar ya, bukan di label besar, berarti ya bisa menjualnya menitip-nitip lah di toko-toko buku. Cuman kalau di perpus, insya Allah perpus di nasional juga sudah ada. Wow, keren banget nih Sobat Lensa. Mungkin kita tepuk tangan dulu untuk narasumber kita pada kali ini, karena beliau sudah memberikan banyak hal-hal yang seperti novel, kata beliau tadi, cerpen, terus tuh ada juga esai ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih Bu usaha-usaha, mungkin setiap apa yang kita harapkan nih pasti akan ada usaha dulu di baliknya ya Bu ya. Usaha-usaha yang pernah Ibu lakukan hingga akhirnya Ibu menerbitkan buku gitu. Setiap karya ada usahanya sendiri-sendiri. Jadi kalau boleh nih, boleh ngambil buku ini? Boleh Bu, boleh. Yang ini buku kumpulan puisi. Sepertinya simpel ya, kayak curahan hati. Nah, tapi sebenarnya ini prosesnya panjang. Yang saya ingat ini dimulai dari saya masih S1. Jadi ada beberapa puisi yang saya tulis waktu masih S1, kemudian belum kesampaian tuh untuk dibukukan karena merasa belum layak ya untuk membukukan kumpulan puisi. Justru duluan cerpen dan novel waktu itu. Padahal awal-awalnya saya nulis tuh kumpulan puisi. Ketika itu saya bertekad untuk mengumpulkan, jadi kan tercerai-berai itu puisi-puisi, pengen ada satu buku. Nah, usaha yang saya lakukan saat itu menambah jumlah puisi. Tentunya tidak bisa dipaksakan kan, kalau menulis puisi itu ya apa yang sedang kita rasakan itu yang kita tulis. Tidak seperti TA misalnya kan, TA ada panduan, ada dosen pembimbing, kalau puisi kan tidak ya. Jadi waktu itu saya sudah berniat ingin mengumpulkan puisi dengan satu tajuk itu tentang cinta. Nah, karena tentang cinta, maka saya tuh survei ke area-area yang sekiranya saya bisa menemukan cinta dari berbagai perspektif. Dan yang paling banyak saya temukan itu di kantin kita, nggak jauh-jauh. Jadi dulu sebelum jadi kajur itu mahasiswa banyak yang belum kenal. Jadi saya suka duduk nongkrong di kantin, mengamati bagaimana mereka berperilaku. Dan cinta di sini sebenarnya luas ya, tidak hanya diartikan cinta yang muda-mudi. Jadi misalnya bagaimana seorang teman peduli dengan temannya dan lain-lain. Dan kemudian ketika saya bertekad mempublikasikan, justru ternyata puisi-puisi lama yang saya tulis waktu S1 itu kayaknya kok tidak cocok ya untuk diterbitkan. Menyunting sendiri, ini kayaknya jelek, ini jelek, jadi dibuang. Nah, itu upaya yang tidak mudah. Bagaimana kita membuang atau menghapus karya kita sendiri untuk tidak dimasukkan, tapi disimpan ada memang, cuman kayak dia nggak usah, kamu nggak ikut ya. Kayak semacam kita menyeleksi karya sendiri sebelum dia ke editor, jadi kita sendiri. Nah, itu upaya untuk ini. Kalau upaya untuk novel itu saya survei ke lapangan. Jadi waktu itu judulnya kan Skaca Cempaka tuh, tentang kembang. Itu ciri khas di sebuah kabupaten. Kembang dalam botol, itu beneran nyata di satu hal itu nyata. Dan saya pergi ke hulu sungai, jadi ada 2 kabupaten yang saya kunjungi untuk memastikan penting tidak sih ini dibuat novel. Waktu itu sudah 50 halaman, dan untuk 50 halaman berikutnya saya harus meyakinkan diri, survei. Memang orang bisa bilang lewat Google bisa, tapi saya tidak mantap. Jadi saya harus ke tempatnya langsung, menginap
melihat bagaimana sih pohon cempaka itu, bagaimana orang meroncil kembang, bagaimana orang membuat kembang dalam botol itu seperti apa, strateginya bagaimana. Ya memang ada masih sisi misteri, dan itu yang saya jadikan sesuatu di novel itu justru. Panjang sekali ya Bu, bukan cuman hanya menulis tapi kita juga perlu langsung ke lapangan. Kadang orang bilang kan novel itu kan hayalan, ngapain pakai survei segala, emang nulis karya ilmiah. Nah, tapi kalau saya tidak. Ketika memang kita sudah ingin menulis sesuatu dan sesuatu itu mengharuskan kita melihat langsung, kenapa tidak? Iya, betul. Pasti ada ciri khasnya tersendiri di novel tersebut ya Bu ya. Oke, jadi pastinya kami nih sebagai anak muda-mudi mau tahu nih Bu, tips and triknya sih untuk menjadi seorang penulis dan konsisten gitu. Konsisten tuh yang paling susah tuh konsisten. Iya, konsisten. Karena ada yang bilang penulis itu kerjanya moody, sesuai mood. Kalau nggak mood susah. Itu saya akui ada ya. Jadi kita memang ada kayak tidak mood menulis. Tapi kalau sudah bertekad ingin menjadi penulis, ya benar tadi dikatakan menjaga konsistensi. Setidaknya kita punya target sendiri nih dalam 1 tahun lah. Misalnya tahun ini seperti yang waktu saya nulis ini pada tahun ini saya fokus puisi. Bukan berarti mengabaikan yang lain ya, tulisan yang lain tidak. Cuman ini harus jadi ya, waktu tahun ini. Kemudian tahun sebelumnya waktu novel itu 1 tahun saya fokus di novel itu. Jadi bagaimana supaya jadi. Kemudian setelah itu yang sebenarnya setelah ini ada kumpulan esai. Nah itu selama 1 tahun itu juga fokus di situ. Itu sih untuk menjaga konsistensi. Setelah semua sudah, balik lagi nih target kita apakah ke puisi lagi, seperti itu biasanya. Jadi harus ada target ya Bu, harus ada planning dulu nih sampai kapan. Oke. Hal yang berkesan menjadi seorang penulis itu apa sih Bu? Banyak ya, banyak, tapi mungkin saya sebut sedikit-sedikit ya. Ya misalnya waktu novel Sekaca Cempaka, ada yang follow akun IG. Padahal saya tidak kenal orang itu siapa. Kemudian saya tanya siapa. Ternyata dia membeli buku saya di Jakarta. Jadi kenalannya lewat buku. Dan sampai sekarang masih chatan, DM-an. Itu pengalaman yang sangat berkesan buat saya. Atau pas jalan, tiba-tiba ada yang menyapa, halo Kak Nay, saya lupa itu siapa gitu. Tapi kemudian dia bilang, saya pernah mengikuti bedah bukunya Kak Nay gitu. Saya pernah beli buku Kak Nay dan lain-lain. Itu bagian yang menurut saya sangat keren ya, luar biasa bisa kenalan dengan orang padahal tidak ketemu langsung gitu. Kadang-kadang ya hanya lewat karya. Dan yang luar biasa lagi bagi saya sebagai penulis ada satu, kalau ini sih tulisan di blog ya, jadi saya juga menulis di blog secara konsisten. Di blog itu saya pernah menulis tentang pengalaman saya membawa anak saya berobat tahap demi tahap sampai selesai, alhamdulillah sembuh. Ternyata banyak sekali ibu-ibu di luar sana dari berbagai pulau itu bertanya. Saya seringkali bilang saya bukan dokter ya, jadi kalau ingin bertanya tentang kesehatan, bertanya kepada dokter. Tapi ternyata tulisan saya di blog itu cukup menginspirasi mereka. Mereka tanya bagaimana menghadapi sebelum operasi, saat operasi, pasca operasi. Waktu itu anak saya ada operasi yang belum umum bagi orang banyak, sehingga tulisan saya itu cukup menarik. Jadi masuk rating yang di atas lah waktu itu ya. Dan awalnya saya tidak menduga bahwa tulisan saya itu mengundang banyak pertanyaan pemirsa. Iseng waktu itu ngeliatin komen-komen, ada yang bahkan berbulan-bulan saya nggak baca itu ada komen, wah kasihan sekali mereka memerlukan jawaban gitu. Nah, akhirnya saya rutin meliatin, menjawab, dan itu menurut saya luar biasa, tidak bisa diukur dengan uang. Misalnya ya, novel puisi laku dapat uang, itu menurut saya tidak bisa dibandingkan dengan ketika saya bisa menolong sesama ibu di luar sana dengan pengalaman saya yang hanya berkenalan lewat blog, kemudian mereka mendapat semangat juga, motivasi, spirit untuk tetap berusaha. Ayo nih, ternyata ibu ini bisa gitu. Itu yang menurut saya luar biasa. Blognya Bu? nailianikmah.com. Oke, bisa nih teman-teman dari Sobat Lensa mau ngeliat dari blog Ibu Nay. Jadi Bu, berarti setiap hal itu kita juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain ya Bu ya? Iya, sedikit nih. Kadang kan orang bilang nih blog itu apa ya, tidak formal.
tidak resmi. Saya juga sering ke mahasiswa kalau nulis karya ilmiah jangan ngutip dari blog ya. Tapi saya sendiri sebagai penulis blog membangun blog saya itu sebagai rumah karena saya punya ilmunya ya. Mana yang karya ilmiah, mana sastra, mana yang populer. Jadi saya punya ruang-ruang di situ. Ruang sastra ada, ruang yang memang agak santai ada. Ruang ilmiah juga saya bangun di sana. Jadi kalau ruang ilmiah saya memang ada memasukkan kutipan. Jadi untuk orang yang mengutip ya tidak perlu ragu. Sebenarnya di situ saya salinkan juga saya mengutipnya dari mana. Ya, seperti itu. Berarti Ibu sekarang juga aktif di blog Bu ya, Bu ya? Kalau sempat gabung di perkumpulan blogger, perempuan blogger di Banjarmasin. Kalau untuk menggarap buku, apakah lagi menggarap buku sekarang atau enggak dulu? Yang terakhir itu esai, kumpulan esai, tahun ini malah belum. Oh, belum ya, Bu ya? Kemarin itu yang banjir tahun berapa ya? 2021 atau 2022 yang waktu Banjarmasin dan sekitarannya hulu sungai kan banjir. Belum sempat di launching malah buku itu. Oh, berarti masih ada yang belum sempat di launching ya, Bu? Belum sempat di launching, belum ada bedah bukunya, belum ada peresmian. Jadi ya udah terbit aja itu. Memang ada target lagi niatan ya yang berikutnya arah sastra sih. Sastra itu sastra kalau tidak novel, cerpen. Oh, oke. Sudah ada ininya gambaran, cuman belum termulai aja. Oke, nanti ya, Bu ya. Di-spill nanti, Bu. Oke, Bu. Harapan Ibu nih sebagai seorang penulis untuk karya-karya Ibu. Untuk karya saya simpel ya, sebagaimana penulis lainnya berharap karyanya dibaca, tentu saja. Kemudian ketika dia berbentuk buku, harapannya buku itu dibeli, ya kan? Ini tantangan dalam dunia menulis. Kadang-kadang teman-teman kita sendiri minta dong. Nah, padahal kita berupaya kan, kita ada usaha di sana, ada yang kita keluarkan. Kemudian ya sama aja kayak orang jualan yang lain, buku dijual sama kan. Kalau misalnya ada yang jualan makanan, teman minta, enak nggak? Ya, kita bikin makanan terus temennya minta saja kan nggak enak ya. Tapi ya kadang-kadang saya justru kenyataannya lebih banyak memberi daripada menjuali, karena apa ya, kadang-kadang kesenangan itu sendiri kan. Misalnya ada ketemu mahasiswa yang kalau di Politeknik kan langka, menurut saya ya langka kalau ada mahasiswa yang suka nulis, suka sastra itu langka. Jadi pas ketemu ada mahasiswa yang hobi baca, suka nulis puisi, langsung biasanya saya kasih, ayo sharing-sharing ya, biasanya seperti itu. Karena kayak menemu salju di tengah gurun Sahara aja. Kalau di sini ada ketemu orang yang suka menulis, suka sastra, suka novel, suka baca aja, kayaknya udah bahagia sekali. Bahagia sekali. Oke, Bu. Terakhir nih, Bu, harapan Ibu nih untuk dan memberikan motivasi mungkin untuk Sobat Lensa atau untuk diri ulun sendiri, bahwa untuk anak muda sekarang yang memiliki keinginan nih untuk menjadi seorang penulis, nanti bisa kayak Ibu juga. Aduh, apa ya? Menulis itu keterampilan. Jadi karena dia sebuah keterampilan, maka dia memerlukan proses. Yang namanya proses kan ada tahap ya, ada awal. Jadi jangan membayangkan ketika menulis itu kita langsung jadi buku, jangan gitu. Jadi kita jalani prosesnya. Dan sampai hari ini saya yakin juga penulis-penulis besar lainnya itu tidak ada yang menyebut dirinya udah tamat belajar, karena menulis itu proses, berarti ya harus selalu dipelajari, baik itu fiksi maupun non fiksi. Karya ilmiah selalu berkembang. Teknik pengutipan misalnya yang simpel ya, kemudian mungkin ada teori-teori dalam penelitian, itu untuk karya ilmiah. Untuk karya fiksi misalnya juga terus berkembang, cara menampilkan tokoh seperti apa, ada yang bilang tokoh harus didetilkan, ada yang bilang tokoh jangan terlalu didetilkan, hal-hal seperti itu yang harus kita pelajari. Belum lagi tentang ejaan. Kalau kita emang niat nulis nih sekalian sebagai pengajar bahasa Indonesia ya, bekal utama sebenarnya ejaan. Jadi di mana meletakkan tanda titik, di mana tanda koma, spasi, tanda kutip dan lain-lain, huruf besar, huruf kecil, bagi orang tuh sepele. Di rumah, di spasi rumah. Yang hal-hal simpel seperti itu sebenarnya dalam dunia kepenulisan menunjukkan keseriusan kita. Kita emang ingin jadi penulis atau tidak? Ketika hal-hal simpel, sepele seperti itu kita abaikan, maka orang akan menganggap, oh ini nggak serius sebenarnya. Nah, jadi ayo kita bekali diri kita. Niat, minat, hobi itu iya. Tapi kayak kita belajar naik sepeda, niat aja nih pengen bisa naik sepeda, tapi nggak pernah berlatih ya nggak bisa. 1000 buku tentang menulis kita baca, tapi kita tidak pernah menulis, ya tidak akan pernah jadi penulis.
Jadi harapannya, walaupun misalnya nih saya sudah menerbitkan buku, ya tetap saja saya harus belajar baca teori terbaru, mungkin juga teori lama, teori klasik. Oh ternyata menulis cerpen itu bisa gaya seperti ini, misalnya sudut pandangnya bisa yang ini. Ya itu selalu dilatih. Saya selalu membaca dulu sebelum saya menulis. Sebelum menulis puisi, saya baca puisi orang. Sebelum menulis novel, baca novel orang. Jadi kita ingin menuangkan apa, itu yang kita ambil banyak-banyak. Ingin nulis karya ilmiah, banyak-banyak baca jurnal misalnya, seperti itulah. Kita tidak bisa menuangkan sesuatu kalau kita nggak punya teko yang ada isinya. Pengen minum susu, tekonya harus susu juga. Nah seperti itulah simpelnya. Berarti harus ada niat yang paling pertama dulu ya. Selain niat juga harus ada usahanya nih teman-teman. Berproses, jangan takut berproses karena hal itu gak ada yang salah dari sebuah proses itu. Betul. Oke, teman-teman, Sobat Lensa, dan ini sudah berakhir kita dari podcast Suara Lensa. Banyak hal yang pengen lagi sebenarnya. Saya kalau ngobrol sama penulis itu bisa tahan berhari-hari. Tapi durasinya Bu. Iya. Mungkin ada sequel 2. Mungkin bisa diatur nanti ya Bu ya. Oke, teman-teman, Sobat Lensa, terima kasih sudah menonton. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat kita semua dan terus sukses Ibu Nay. Kami tunggu juga karya-karya Ibu selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share untuk YouTube LPM Lensa. Dadah.